Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Bible Study kali ini dengan tema Janji Tuhan yang digenapi, pencurahan Roh Kudus. Saya Pendeta Dr. Arnold Tindas, saya Ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen BMPT-KKI. Nah, sebelum kita masuk ke Bible Study, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu, kami boleh ikut, kami boleh mendengar, kami boleh ambil bagian di dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, beri supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan dalam Bible Study ini Tuhan. Beri supaya Roh Kudus-Mu bekerja untuk menerangi firman sehingga jelas bagi kami. Hamba-Mu juga Engkau beri hikmat, kemampuan bagaimana supaya menyampaikan dengan jelas apa yang dibahas dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema janji Tuhan yang digenapi, pencurahan Roh Kudus itu diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, Lukas sebagai penulis Kisah Rasul ini menyebut dalam bukuku yang pertama yang dia sebut berisi tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Secara khusus yang ditulis di pasal Lukas 4 ayat 1 sampai Lukas 24 ayat 49. Tapi kemudian diringkas dalam ayat 44 sampai 49 tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Di ayat 49 disebut, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, para rasul menunggu di Yerusalem untuk menerima penggenapan janji pencurahan Roh Kudus yang nanti memperlengkapi para rasul dengan kuasa dari sorga dalam memberitakan kerajaan Allah. Nah, para rasul dan beberapa perempuan serta saudara-saudara Yesus mentaati perintah untuk tetap di Yerusalem menanti janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 2 bagian yang pertama khususnya ayat 1 sampai 13 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus itu disertai dengan mujizat dan tanda. Nah, ada 4 mujizat dan tanda yang disebut di ayat 2 sampai ayat 4. Mujizat dan tanda yang pertama di ayat 2 disebut, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu ayat 2. Kemudian mujizat tanda yang kedua, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mujizat tanda yang ketiga di ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mujizat dan tanda yang keempat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4. Nah, kalau kita lihat mujizat tanda yang pertama yang disebut, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, istilah langit itu berasal dari kata asli bahasa Yunani Perjanjian Baru, Ouranos, ya, yang digunakan oleh Lukas dalam 2 arti. Arti pertama bicara langit, yaitu atmosfer langsung di atas bumi. Itu dicatat di Lukas 17 ayat 24. Dan arti kedua sorga, yaitu tempat kediaman Allah yang tidak kelihatan. Itu Lukas 15 ayat 18. Nah, Uranus memang mereka lihat itu secara kasat mata itu langit, ya. Tetapi kalau sesuai janji untuk nanti ada pencurahan Roh Kudus, akan dikirim dari sorga, dari tempat tinggi. Nah, sorga itu untuk pengertian kedua dari Uranus yang tidak kelihatan.
menunjuk yang tidak kelihatan. Itu bukti bahwa ada pemenuhan janji tentang pengiriman Roh Kudus itu dari sorga. Nah, mujizat dan tanda yang kedua, kalau kita lihat di ayat 3 itu disebut, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran itu merupakan penggenapan janji tentang baptisan Roh Kudus. Yesus berjanji bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Tidak lama lagi, di pasal 2 kemudian digenapi pencurahan Roh Kudus. Nah, Yohanes Pembaptis menjanjikan bahwa nanti ada baptisan yang berbeda dari Yesus Kristus yang dicatat dalam Lukas 3 ayat 16. Yang Yohanes sebut bahwa Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mujizat dan tanda yang ketiga di ayat 4 tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus, disebut penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu suatu keadaan diri yang sadar, namun juga dalam kuasa Roh Kudus, kuasa supernatural. Itu sebabnya mereka bisa mampu melakukan perkara yang supernatural juga. Rasul Petrus penuh Roh Kudus tetapi dalam kesadaran diri penuh, sehingga ia dapat berbicara tentang perbuatan Allah yang besar. Itu di ayat 11. Lalu kemudian ayat 12 dan 13 ditunjukkan bahwa mereka mengerti, rasul-rasul ini mengerti siapa saja yang percaya dan kagum dengan mujizat dan tanda ini, dan siapa saja juga yang tidak percaya dan mengucapkan kata-kata sindiran. Ya. Dan dalam kesadaran penuh, Petrus dicatat di ayat 14, dia bisa berdiri kemudian dia berkhotbah. Nah, mujizat tanda dan tanda yang keempat disebut mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kemampuan berbahasa lain adalah kuasa supernatural dari Roh Kudus. Karena dapat berbahasa dengan bahasa yang didaftarkan di situ, orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Nah, pencurahan Roh Kudus disertai dengan mujizat dan tanda. Dan bagaimana itu berhubungan dengan kehidupan kita dalam aplikasi hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus teguh dalam iman karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu memenuhi janji. Dan janjinya tepat seperti yang dijanjikan. Seperti tepatnya pemenuhan janji pencurahan Roh Kudus. Kita orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus, apabila kita memberi hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka kita akan mampu berbicara dengan mengagumkan kepada orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, kita lihat bagian selanjutnya di pasal 2 ini tentang pencurahan Roh Kudus itu diikuti dengan khotbah pertobatan ayat 14 sampai 40. Nah, Petrus berkhotbah tentang pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel untuk meyakinkan orang yang tidak percaya dengan pencurahan Roh Kudus, yang menyindir bahwa tanda dan mujizat itu adalah karena orang mabuk. Jadi Petrus berusaha untuk meyakinkan bahwa ini bukan mabuk, ya. Ini bukan perbuatan orang mabuk. Itu ayat 14 sampai ayat 22. Nah, nubuatan Nabi Yoel
terdiri dari pertama kalau di daftar di 17 ayat 17 dan 18 pertama pencurahan Roh Kudus kepada manusia. Ayat 19 mengadakan mujizat di langit dan tanda-tanda di bumi. Ayat 20 itu soal mujizat yang belum digenapi karena disebut matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Nah itu belum digenapi. Tapi yang sudah digenapi adalah pencurahan Roh Kudus kepada manusia. Itu nubuatan Nabi Yoel. Petrus berkhotbah tentang pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan nubuatan Nabi Daud. Ya, Raja Daud, tapi Petrus bilang dia juga nabi. Itu ayat 23 sampai 36. Nah, nubuatan Daud terdiri dari, dicatat di ayat 25 sampai 27, 1. Kematian Tuhan Yesus. 2. Kebangkitan Tuhan Yesus ayat 28 sampai 32. 3. Kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ayat 33 sampai 35. Kemudian yang keempat, kesimpulan nubuatan Daud bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu ayat 36. Nah, Petrus berkhotbah tentang pencurahan Roh Kudus sebagai tantangan pertobatan orang Yahudi. Itu bagian selanjutnya di ayat 37 sampai ayat 40. Nah, khotbah Petrus sebagai tantangan untuk pertobatan. Pertama ayat 37, khotbah yang menggugah kesadaran bertobat. Kemudian ayat 38 sampai 39, khotbah yang menantang untuk bertobat. Kemudian di ayat 40, khotbah yang menekan dan mendesak untuk pengambilan keputusan bertobat. Jadi pencurahan Roh Kudus yang disertai khotbah pertobatan dan aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Pertama, setiap kita bisa menerima Roh Kudus dan serta kita bisa melakukan dan mengalami perkara supernatural sehingga dalam kesulitan, dalam ketidakberdayaan kita dapat diselesaikan. Karena apa? Karena ada mujizat Tuhan melalui Roh Kudus bagi kita. Kita orang percaya bahwa keselamatan kita terjadi karena salib, karena kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita perlu memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang yang belum percaya agar mereka juga diselamatkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Rasul pasal 2 ini berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang diikuti dengan lahirnya gereja mula-mula. Ya, itu ayat 41 sampai 47 sebagai bagian akhir dari Kisah Rasul pasal 2 ini. Nah, jemaat dari gereja yang mula-mula ini mereka dipenuhi Roh Kudus, dan dengan dipenuhi Roh Kudus yang menjadi indikator, yang menjadi ciri dalam kehidupan mereka. Yang pertama kalau kita perhatikan ayat 41 sampai 43, ada yang luar biasa, yaitu perubahan hidup beribadah. Ciri karena penuh Roh Kudus, ada perubahan yang hidup beribadah. Luar biasa ayat 41 sampai 43 Saudara. Nah, di 41 mereka bisa berubah karena apa? Mereka disebut di 41 mereka bertobat. Lalu kemudian memberi diri dibaptis. Nah, kemudian di 42 bagian A itu hidup beribadahnya mereka itu ditunjukkan dengan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, pengajaran iman Kristen. Mereka bertekun. Nah, biasanya jemaat sulit untuk diajak mengikuti pengajaran-pengajaran. Tapi luar biasa jemaat mula-mula ini, mereka bertekun dalam pengajaran iman Kristen. Kemudian di ayat 42b, hidup beribadah yang luar biasa ditunjukkan dengan mereka bertekun dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Karena luar biasa, karena persekutuan itu bahkan setiap hari. Bukan saja di tempat ibadah yang mereka bisa berkumpul, tapi di rumah-rumah juga. Itu menunjukkan suatu perubahan hidup beribadah yang luar biasa. Kemudian di ayat 43,
hidup beribadah yang ditunjukkan mereka takut akan Allah. Jadi penuh Roh Kudus ditunjukkan dengan indikator ada hidup beribadah yang luar biasa. Yang di ayat 41 sampai 43. Kemudian di ayat 44 sampai 45, jemaat yang dipenuhi, jemaat dari gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus itu, kalau yang pertama tadi 41 43 dicirikan dengan hidup beribadah, kalau ini dicirikan dengan hidup berkorban, ya. Ini juga luar biasa. Karena kalau kita lihat ciri-cirinya di ayat 44 sampai 45, di ayat 44 disebut kepunyaan sendiri dianggap kepunyaan bersama. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kekayaan saya yang segitu banyak, kemudian saya menganggap bukan hanya punya saya, kepunyaan bersama. Wah, itu kan pengorbanan luar biasa. Kemudian ayat 45a, kepunyaan sendiri dijual untuk dibagikan kepada yang lain yang dianggap kurang atau dianggap tidak memiliki. Ini juga luar biasa. Harta kemudian dijual supaya bisa dibagi-bagi. Kemudian ayat 45b, mereka juga turut memikirkan kebutuhan orang lain. Jadi satu sama lain mereka memikirkan ini butuh kebutuhan orang lain. Ini menunjukkan cara hidup berkorban yang luar biasa. Itu karena apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ayat 46 sampai 47, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus dicirikan dengan hidup bersaksi. Hidup bersaksi. Nah, hidup bersaksi itu kalau lihat di ayat 46, pertama bersaksi dengan kehidupan yang gembira. Artinya kalau orang percaya seperti gereja mula-mula, kehidupannya berubah dari tadinya kehidupan yang seperti orang putus asa, nggak ada harapan. Tetapi kemudian dia berbeda, kok dia begitu gembira. Sekarang pasti orang bertanya, ada terjadi apa pada orang itu? Nah, itu dari kehidupan yang gembira itu orang bertanya, oh karena saya sudah bertobat, percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Nah, itu satu kesaksian itu. Kemudian yang kedua kalau lihat di ayat masih 46, bersaksi dengan kehidupan yang tulus hati. Ya, tulus hati. Tulus hati, lurus, jujur, tidak ada motivasi-motivasi yang buruk, negatif ketika mau melakukan sesuatu, ketika berkata sesuatu. Tulus hati. Nah, itu juga satu kesaksian yang baik dari orang percaya, bisa menjadi kesaksian untuk Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Bisa membawa jiwa-jiwa yang belum percaya untuk datang kepada Yesus Kristus. Kemudian di ayat 47, ciri hidup bersaksi disebut mereka bersaksi dengan kehidupan yang disukai semua orang. Saudara bisa bayangkan apa saja dalam hidup mereka orang lihat senang. Nah, yang disebut semua orang itu artinya orang-orang yang di luar 3.000 percaya di gereja mula-mula itu. Sehingga di bagian akhir disebut jiwa-jiwa bertambah. Itu karena apa? Ada kesaksian mereka yang kehidupan mereka disukai semua orang. Dalam banyak hal apapun yang dilihat sangat menyenangkan. Dan yang kita lihat sekarang kan seringkali kehidupan kita orang percaya jadi sandungan buat orang lain. Orang kemudian berpikir, untuk apa percaya Yesus kalau kehidupannya seperti begitu? Sama saja dengan orang yang tidak bertobat. Tapi beda yang gereja mula-mula ini. Mereka disukai semua orang karena dalam banyak hal menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kemudian di ayat 47 bersaksi dengan membawa jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, meskipun di ayat 47 itu disebut bahwa Tuhan menambahkan jiwa-jiwa kepada mereka. Ya, Tuhan menambahkan itu karena kesaksian mereka. Jadi ada dari kehidupan mereka yang berusaha untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Sehingga mereka kemudian bisa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka betul-betul boleh diubah
diselamatkan, dosanya diampuni, dan datang kepada Yesus. Nah, ini kehidupan bersaksi yang ditunjukkan. Kehidupan bersaksi yang hidup dengan gembira, kehidupan yang tulus hati, kehidupan yang disukai semua orang, dan kehidupan yang memang terus mau membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tema kita tentang pencurahan Roh Kudus yang diikuti dengan lahirnya gereja mula-mula itu, kalau kita lihat bagaimana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengembangkan kerinduan untuk senantiasa hidup beribadah. Seperti mereka mengalami perubahan luar biasa dalam beribadah. Jadi senantiasa hidup beribadah ditunjukkan dengan mau belajar firman Tuhan dan mau terus bersekutu. Kemudian bagian kita bisa lihat bagaimana kita harus mengembangkan kerinduan senantiasa untuk hidup berkorban. Memberikan bantuan, dana, daya dalam apapun yang kita bisa berikan dari diri kita sebagai pengorbanan. Korban artinya sesuatu yang dari diri kita yang kita senangi, yang kita miliki, kemudian diberikan untuk orang lain yang butuh. Nah, itu namanya berkorban. Ya, ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, itu harus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian kita harus mengembangkan juga kerinduan untuk senantiasa hidup bersaksi. Bagaimana dalam kehidupan kita ada sukacita senantiasa. Betul ada kesulitan seperti dalam pandemi COVID seperti yang melanda dunia, dan banyak juga masalah-masalah yang dialami keluarga atau dialami saudara. Bapak Ibu Saudara, tetap kita hadapi dengan sukacita senantiasa. Karena sukacita senantiasa itu bisa membuat segala sesuatu yang buat kita stres hilang, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga senantiasa hidup bersaksi dengan tulus hati. Jadi dengan tulus hati itu menjadi sesuatu yang menarik buat orang yang di luar sana. Orang yang belum di dalam Tuhan, untuk mereka tertarik. Dan kita juga harus mengembangkan kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa baru dalam Tuhan. Seringkali orang berpikir yang bersaksi tentang kerajaan Allah hanyalah pemuka-pemuka agama yang namanya hamba Tuhan atau pendeta. Padahal semua orang percaya seperti Bapak Ibu Saudara dan saya punya tanggung jawab yang sama untuk bersaksi dan membawa jiwa-jiwa baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 ada 3 bagian utama yang dikemukakan di sini. Ayat 1 sampai 13 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang disertai dengan mujizat dan tanda. Kemudian bagian kedua ayat 14 sampai 40 bahwa pencurahan Roh Kudus yang diikuti dengan khotbah pertobatan. Kemudian yang ketiga bahwa pencurahan Roh Kudus itu diikuti dengan lahirnya gereja mula-mula. Ya, kiranya Bapak Ibu Saudara dengan belajar dari Kisah Rasul pasal 2 ini kita dibukakan banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa kita lebih maju lagi di dalam Tuhan, supaya kemudian kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang diharapkan. Kita bersaksi bagi Tuhan dengan mujizat yang boleh menguatkan kesaksian kita, dan dengan kehidupan yang betul-betul bisa menyenangkan dan bisa membawa jiwa-jiwa baru. Jadi demikian saudara-saudara,
janji Tuhan yang digenapi, pencurahan Roh Kudus yang diungkapkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Terima kasih saudara untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Bible Study ini, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami sudah belajar dari Kisah Rasul pasal 2 ini bagaimana penggenapan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus yang juga dialami oleh orang percaya gereja mula-mula, dan kami alami juga, kami yang hidup di zaman sekarang ini, bahwa kuasa Roh Kudus boleh memberi kami kekuatan menghadapi berbagai pergumulan, persoalan yang sulit kami capai dengan kekuatan kami. Tapi kuasa Roh Kudus bisa dengan kuasa supernatural boleh menyelesaikan apa yang kami tidak bisa selesaikan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah Roh Kudus meneguhkan apa yang kami sudah pelajari, sehingga ini akan menetap dalam kehidupan kami, dihidupi dalam kehidupan kami, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.